Alhamdulillah ketika niat kita baik, hendak menghindari yang kada baik. Kayaknya di situ ya anggaplah ujiannya loh. Iya, ujian di situ. Lagi kada berduit, lagi belum makan, Iya. lapar-laparnya. Tapi duit sumbangannya ada. Ada. Biasanya dana yang dibutuhkan itu kisarannya sampai berapa tadi? Ya, variasi. Dari Basnas biasanya dana apa tuh? Dana kesehatan untuk dana damping. Layanan kesehatan, Iya, untuk pendampingan juga. Terus untuk jaminan mengambil darah biasanya harus ada jaminan dulu. Ada jaminan dulu. Ya, kalau di PMI kan di Banjarmasin harus ada jaminan ketika kita mengambil darah. Satu kantong itu rasanya 350.000 kita jaminan dulu. Nah, setelah kita bisa mengganti darah yang diambil tadi, baru dibalikin. Iya, dan itu bisa dikembalikan. Pihak pemerintah daerah pernah kesini nggak? Kalau kesininya tidak pernah. Belum. Oke. Mungkin nanti. Mungkin. Mudah-mudahan. Yes. Nah, terus gini, kalau apa untuk sehari-hari sendiri profesi Dewi ya katakanlah untuk memenuhi kebutuhan sehari dari mana? Kami pedagang ya, dan rental mainan di Taman Sanggam. Di Taman Sanggam. Iya. Untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan 3 orang anak? Iya. Cukup? Alhamdulillah cukup. Dan memang ada usaha catering juga di rumah. Catering juga? Ya. Kalau catering gimana tuh? Memenuhi order di mana aja? Ada yang dari dinas, ada yang dari masyarakat sendiri ketika ada hajatan atau apa gitu. Ya. Terus gimana usahanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, sekarang gini deh. Dari tadi harapan Dewi soal adanya panti lansia. Ya. Ke depan pemerintah daerah menurut Dewi gimana tuh? Artinya ya katakanlah dari tadi pemerintah daerah sudah support ke SBC. Nah, ke depan menurut Dewi pemerintah daerah di sini khususnya di Kabupaten Balangan itu gimana tuh? Mampu nggak ke depan tetap berjalan ya katakanlah ini satu visi sama SBC untuk memperhatikan persoalan sosial. Gimana tuh prediksinya ke depan? Mudah-mudahan sih bisa. Tapi harapan kami itu kalau tidak bisa sih Kabupaten Balangan pasti bisa ya, harusnya. Karena dengan predikat kabupaten terkaya kan kita harus memiliki panti lansia, panti ODGJ. Supaya kita tidak melulu tuh mengirim ke luar daerah ke provinsi gitu. Karena kan kalau di provinsi itu jumlahnya terbatas. Misalnya hanya beberapa orang kapasitasnya yang boleh masuk, karena kan kalau daerah lain juga daerah lain juga masuk sana. Kalau kita memiliki sendiri, kita kan tidak keluar lagi nih. Artinya memiliki sendiri, dibina sendiri, dikelola sendiri. Terus setiap program tuh jadinya ada hilirnya gitu. Oke. Selama ini kalau misalnya berurusan atau berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah, itu gimana, lancar aja? Iya, lancar. Untuk menyampaikan aspirasi, keinginan dari kita, ya alhamdulillah lancar. Kan terbukti dengan ini adanya beberapa program baru nih dari pemerintah. Nah, seperti Dinsos sekarang karena banyaknya laporan masyarakat tidak mampu yang terkendala untuk ini rujukan. Nah, sekarang sudah ada biaya dana damping. Ada beberapa program pemerintah daerah melalui visi pasangan Pak Bupati Abdul Hadi. Misalnya kayak kemarin itu salah satunya
BPJS ya, Ya. UHC, Universal Health Coverage, terus adanya BPJS Ketenagakerjaan, Ya. nah, terus adanya apa, damping, dana pendampingan pasien. Itu kalau misalnya SBC menilai atau Dewi secara pribadi menilai efektif nggak? Kalau dari kami, ulun tuh menilainya ini agak lambat. Karena kan ketika kita mengusulkan dana damping ke dinas sosial ini, dana itu tidak bisa langsung cair. Nah, makanya kan dari SBC itu menggalang dana dan keperluan masyarakat. Itu tuh perlu cepat gitu. Nah, sedangkan di dinas perlu proses gitu. Ya, artinya proses dalam artian prosedur birokrasi. Iya, memang ada aturan kan. Ya. Oke. Berarti ke depan terkait dengan beberapa program tadi itu, ini masih dibutuhkan atau seperti apa? Kalau Dewi menilai. Kalau untuk dana damping sebenarnya dibutuhkan, tapi kalau bisa dipercepat prosesnya. Proses birokrasi. Ya, misalnya hari ini kan kita laporan, besok bisa diproses. Kalau bisa. Nah, terus kalau beberapa program pemerintah terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan sosial di masyarakat, misalnya tuh, yaitu tadi salah satunya soal lansia yang punya keterbatasan, yang hanya mengandalkan perhatian dari tetangga, saudara masyarakat. Nah, terus yang lain soal ya katakanlah disabilitas ya, warga disabilitas mental, yang punya disabilitas, ya anggaplah warga difabel, yang punya kekurangan keterbatasan. Ini dengan program pemerintah, misal kayak kemarin yang diusulkan atau yang saat ini sudah berjalan ya, salah satunya itu tadi adanya bantuan, terus pelatihan untuk warga difabel itu, dan kemudian adanya fokus perhatian dari dinas sosial sendiri. Itu gimana tuh kalau SBC menilai efektif nggak? Efektif nggak ya? Efektif nggak? Kalau dibilang efektif, ya harusnya berkelanjutan. Mereka bisa memanfaatkan ini skill yang didapatkan. Nah, misal mereka diberi keterampilan untuk membuat sesirangan, misal. Skill. Ya, skill. Nah, ketika mereka sudah bisa membuat sesirangan, nah harusnya pemerintah nih mengadakan pasarnya lagi. Nah, baru bisa dikatakan efektif ketika produktif kan. Nah, bisa menghasilkan dan bisa berdaya sendiri. Artinya memang menghasilkan lah, memang ya ketika dipasarkan produk hasil dari karya mereka. Ya, ketika sudah mendapatkan skill, mereka diberi lagi pasar. Artinya sudah memproduksi, kemudian didistribusikan ke pasar. Ini harusnya konsumennya udah siap lah. Ya, tapi kan itu butuh kualitas dari produk sendiri ya. Kalau misalnya harus bersaing dengan produk yang lain. Oke. Menurut Dewi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil tadi atau menengah, mikro, itu saat ini sudah kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan. Atau gimana? Iya. Atau punya ini sendiri, punya pemikiran lah Dewi di situ. Kan kemarin pernah mengelola UKM ya. Iya. Terus sekarang
Apa nih kendalanya? Nah, kalau dulu kan memiliki produk kemasan nih. Nah, kendalanya itu kan kami tidak memiliki, tidak mendapatkan pengawet yang pas untuk produk kami. Itu apa? Sambal tadi? Sambal. Oke. Ya, pertama itu. Terus untuk ketahanan tadi kan paling lama tuh 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus ketika kami menitip ke retail, ya mungkin retail dengan iming-imingnya mengatakan kami akan membantu UMKM, silahkan nitip di tempat kami. Itu bukan UKM yang dibantu, UKM yang membantu retail. Iya. Saya rasa begitu. Oh iya. Karena kenapa? Ketika kita menitip barang, kita disuruh menitip barang ke sana, barang kita tidak di-DP dan tidak dibayar. Tidak dibayar. Iya. Berarti sekedar naruh gitu aja? Iya, hanya memajang. Memajang. Ya, sifatnya seperti promosi aja. Bahkan barang kita bukan menjadi prioritas untuk yang dilakukan, untuk dipasarkan. Iya, untuk dipasarkan. Untuk dijual sama mereka. Menjadi pajangan saja. Oke. Jadi mungkin di situ lemahnya kita. Iya. Jadi ketika kita berproduksi, UKM-nya berproduksi itu memerlukan biaya kemasan, biaya produksi segala macam. Nah, setelah kami meletakkan ke retail, di retail itu bukan karena produk kita tidak enak misalnya. Kalau tidak enak, kita tidak pede membuat produk banyak karena memang sudah diakui, jadi berani membuat produk. Nah, jadi setelah ditaruh di retail 2 bulan, 3 bulan, nah pulang barang kita dengan aristan, expired. Iya. Gitu. Terus untuk satu lagi, apa itu? Kami punya ini produk pentol. Nah, pentol pedas Merona. Oh, itu pentol pedas. Brandnya itu. Apa tadi namanya? Pentol pedas Merona. Iya. Pentolnya pedas. Merona gitu. Iya. Jadi kami tuh sempat meletakkan 38 titik di Kabupaten Balangan. 38 titik di seluruh kabupaten. Iya. Di toko-toko seperti ini, ya, di seperti kios, ini ditambahkan. Nah, tapi itu tadi pertama kami di perizinan di halal. Di halal itu kan kami memang ada penggilingan yang sudah halal. Cuman itu tadi harus ada penyembelihan yang bersertifikat halal. Sedangkan penyembelihan di kabupaten kita tidak ada yang bersertifikat halal. Bukan tidak halal, tapi tidak bersertifikat. Iya. Cuman sertifikasi. Nah, itu yang membuat kendala utama di produk kami. Padahal kan kami ingin lebih menaikkan produk lagi, kualitas produk ke frozen food supaya lebih luas pemasarannya. Oke, ini balik lagi ke SBC tadi, Mi. Katanya beberapa pasien dulu yang pernah ditangani oleh SBC itu dibina untuk mengelola kegiatan UKM. Iya, kami beri pelatihan membuat produk, terus disuruh berjualan, dimodali. Produknya apa jenisnya? Kayak membuat ayam Kentucky, kayak membuat kentang atau apa. Nah, ya kayak makanan-makanan ringan lah, pembuatan pentol. Nah, kami berikan pelatihan dulu. Setelah bisa nanti dikasih permodalan. Permodalan juga? Iya. Terus mereka menjalankan usahanya? Iya, ada beberapa pasien berpenyakit kronis juga yang sudah membaik dan masih bisa diberdayakan. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar itu sedikit ya. Ini karena keterbatasan waktu. Padahal masih banyak yang bisa diulik. Kita belum lagi mengulik soal kehidupan atau Dewi secara pribadi. Itu baru Dewi secara personal dia di dalam satu organisasi. Bertanggung jawab dengan organisasi, kemudian profesional dalam menjalankan fungsi organisasi. Mungkin lain waktu ya. Sekarang
pertanyaan terakhir buat Dewi, kita pengen mendengar pendapat Dewi tentang pemerintah daerah melalui program-programnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah saat ini. Itu sudah mendapatkan progres atau seperti apa? Menurut Dewi, ke depan beberapa persoalan sosial di masyarakat saat ini yang saat ini ditangani oleh SBC itu bisa dapat ditekan nggak, atau ya ditangani secara cepat nggak oleh pemerintah daerah? Untuk ini penanganan Ya, sejumlah permasalahan sosial tadi terkait dengan adanya lansia dengan keterbatasan, kemudian adanya masyarakat dengan penyakit kronis tadi yang masih membutuhkan biaya misalnya. Anggaplah dengan program home care dari pemerintah daerah, kemudian pelatihan sosial terkait dengan penyelesaian permasalahan sosial tadi, itu ke depan bisa diselesaikan kan dengan program-program pemerintah sendiri? Kalau lu rasa sih bisa, selama pemerintah daerah dari atas sampai bawah benar-benar serius melaksanakan program. Kan kebijakannya ada, dananya ada. Nah, jadi harapannya memang bisa sebenarnya selama serius, adanya keseriusan tadi. Oke. Periode sebelumnya, di tahun sebelumnya kan beberapa kebijakan sudah dikeluarkan sama Pak Bupati Abdul Hadi. Terkait dengan layanan kesehatan tadi, kebutuhan kesehatan, home care salah satunya. Kemudian ada untuk salah satunya mengentaskan kemiskinan dengan cara adanya pemberian permodalan kepada UMKM. Itu ke depan optimis nggak program itu bisa kembali maksimal dapat dijalankan? Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan bisa. Ya tadi tergantung keseriusan lintas sektornya melaksanakan tugas, melaksanakan misinya. Kalau kebijakannya kan Pak Bupati udah bikin. Kebijakannya sudah ada, tinggal yang melaksanakan. Sudah dianggarkan. Dari pihak DPRD juga legislasi itu. Ya tinggal pelaksanaannya. Artinya di instansi terkait. Optimis aja. Jadi teman-teman, kita optimis kalau besok beberapa persoalan sosial khususnya di masyarakat, khususnya di Kabupaten Balangan itu dapat ditanggulangi, bahkan ditekan, diminimalisir oleh pemerintah daerah. Selain juga konsistensi dari organisasi sosial kemanusiaan di masyarakatnya, salah satunya SBC yang dikelola teman-teman Dewi. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Ya, kalau misalnya ada pendapat atau harapan teman-teman terhadap persoalan-persoalan di daerah, khususnya di Kabupaten Balangan, silahkan tinggalkan komentar. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara langsung ke Dewi, ya aku pikir juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya mau langsung ke Dewi juga, nanti deh di situ ada personnya. Oke, sekian dulu dari saya. Kita sambung lain waktu. Oke, untuk sementara itu dulu. Oke, teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.